Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat malam. Perkenalkan nama saya Rohiman dengan NIM C1012. Kali ini saya akan membuat video tutorial tentang olah data seleksi ikan yang telah dilakukan praktikum kemarin pada mata kuliah praktikum dasar-dasar genetika ikan. Nah, seperti apa videonya, mari kita saksikan. Oke, pertama kita masuk ke data Excel-nya, lalu hal yang perlu dilakukan, oke ini kita blok, waduh, ada kenapa nih? Oke, ini kita blok, oke, ini kita blok sampai sini. Lalu kita ke home, kita filter semua auto adjust. Ini kita continue. Ini merupakan filter dari angka terbesar sampai yang terkecil ini kita sama dengan dan rata-rata itu average rata dari keseluruhan panjang yang ada di family A. Nah, ini kita enter aja. Oke, nih 14,7 hasilnya. Nah, hasil ini merupakan angka yang terbaik, yaitu panjang terbaik yang ada di atas 14,7, yaitu di terakhir itu ada di angka 15. Pasti aja. Nah, lanjut ke seleksi family. Nah, seleksi family ini kita lakukan hal yang sama seperti tadi. Kita masukkan filter, kita continue. Nah, ini ada. Jadi kita lakukan yang sama yaitu average ataupun rata-rata dari si kolom ini atau family A. Ini ada 3 family. Lanjut di sini kita lakukan hal yang sama. Ini kita kelompokkan lagi. Kita oke, kita sort and filter maksud saya. Oke, kita sort. Reach juga lakukan hal yang sama, ini sama dengan enter. Dan ini juga kita lakukan hal yang sama, kita blok, lalu kita sort and filter, sort large to small, jadi angka terbesar sampai dengan yang terkecil. Nah, ini juga average juga sama-sama rata-rata juga. Nah, ini kita rata-ratakan enter. Nah, between family itu merupakan family terbaik dari ketiga family yang ada di sini, di antara A, B, dan C, di mana family yang paling bagus. Nah, family yang paling bagus itu merupakan family dengan panjang yang terbaik ataupun rata-rata terbaik, yaitu ada di family B. Kita blok aja, kita Ctrl C, kita salin, lalu kita paste. Nah, ini udah nih teman-teman. Nah, lanjut. Nah, between family. Between family itu kita ambil 10 terbaik dari setiap family yang ada di sini. Ini kita blok aja, kita blok sampai 10, Ctrl C, kita pindahkan di sini. Paste, lakukan hal yang sama, ini Ctrl C, di kanan, lalu kita paste. Ini terakhir, ini Ctrl C, kita ke bawah, di sini kita ke kanan, paste. Nah, ini udah seleksi family-nya udah selesai, lanjut ke bobot family. Bobot G3 dari family A. Nah, ini kita lakukan hal yang sama, gitu ya, teman-teman. Jadi kita sort and filter, kita sort lagi tadi, continue, sort, average lagi, rata-ratakan kembali, gitu, teman-teman. Oke, udah selesai. Nah, ini kayak ada kesalahan. Karena harusnya average-nya itu dari sini ke sini. Nah, nih. Bisa nih kalau semua tujuh sama kayak tadi. Kita ambil lagi nih dari sini sampai sini. Nah, ini kita Ctrl C, lalu kita paste kembali. Nah, oke, ini udah 40 udah sama, average-nya juga sama. Ini sama dengan bukan G8, tapi dari sini sampai sini. Nah, rata-rata panjang yang udah disortir nih. Ini G0. Kita mencari G0-nya, standar deviasi. Nanti teman-teman bisa ngetiknya sama dengan standar deviasi. Lalu teman-teman blok panjang ini nih. Teman-teman enter. Nah, untuk G1-nya kita cari dengan rumus menggunakan sama dengan norm, INV, run. Nah, kalau saya di sini menggunakan koma, mungkin di laptop teman-teman bisa menggunakan titik koma gitu. Jadi memang ada beberapa laptop yang koma menjadi titik dan titik koma menjadi koma, gitu teman-teman. Ini kita FN aja buat mengunci dia. FN dan FN F4 ataupun F4. Tapi di laptop saya ini menggunakan F4, gitu teman-teman. Kita enter aja. Nah, ini udah dapat hasilnya. Lalu kita drag ke bawah. Nah, ini langsung kita salin. Lalu kita paste. Nah, ini. Nah, kenapa langsung kita paste? Karena hasil G1 ini sangat fluktuatif, teman-teman. Jadi gampang berubah dia.
kita nge-enter salah satu huruf aja dia bisa langsung berubah. Ini average, kita ambil average dari sini, lalu untuk seleksinya ini kita ambil dari sini sampai sini. Kita samain teman-teman. Nah, ya ini kita paste lagi. Oke, sudah tuh. Lihat, kita kita enter aja dia langsung berubah teman-teman nih. Kita enter di sini padahal sama dengan lihat. Nah, tuh dia langsung berubah fluktuatif sekali kan. Tuh, fluktuatif sangat-sangat cepat berubah. Nah, ini kita sama ini menggunakan rata-rata hasil sini dan standar deviation sini. Enter. Nah, kalau tadi yang G1 kita menggunakan G0, maka G2 kita akan menggunakan G1. Begitupun dengan yang G3 nanti. G3 pun kita melakukan yang sama gitu, teman-teman. Oke, ini kita sama dengan lalu gini kita 4 lagi, F4. Nah, udah, lalu kita enter. Nah, langsung kita drag lagi ke bawah nih. Set. Ini kita Ctrl C. Lalu kita eh, sini. Nah, ada nih. Nah, average-nya jangan lupa sama dengan enter. Seleksinya dari sini ke sini. Salin ini ke sini. Panel yang sama seperti pada G1 dan juga G2 gitu. G0 ataupun G1 kan. Standar deviasi ini sama dengan enter. Dah. Ini G3 terakhir nih. Sama dengan, nah itu udah ada dolarnya teman-teman. Untuk mengunci dia agar pergerakannya tidak kemana-mana dan fokus di satu tempat aja. Oke, ini kita paste, ini average juga, ini sama dengan enter. Seleksi juga jangan lupa nanti kita isi sampai sini. Copy, lalu kita sini, kita copy juga. Average lagi, sama dengan average. Nah, ini sama dengan juga average. Oh, enter aja dulu, average. Nah, ini sama dengan average lagi. Sama dengan standar deviasi. Nah, udah langsung kita ke ganti gen. Di sini ada beberapa perhitungan nih. Nah, jadi yang pertama itu dari gen 0. Dari gen 0 ke genetik gen satunya hasilnya berapa, genetik gen 2-nya, dan genetik gen 3-nya. Jadi rumusnya itu genetik genetik 1 dikurang dengan genetik 0 dibagi dengan genetik 0 dikali 100 gitu teman-teman. Nah, kalau misalnya kita ngikutin rumus, maka kita akan ketemu C4 yaitu genetik 1 dikurang dengan C3 genetik 0 gitu. Dibagi C3 genetik 0 kali 100. Kenapa kita kasih dolar? Karena dari sini ke sini itu rumusnya sama, biar dia nggak berubah nanti, maka kita kasih dolar gitu. Nah, ini kita kasih sama dengan dulu, sama dengan. Nah, ini kita enter. Nah, ini dengan minus teman-teman. Kita kasih ke bawah. Nah, ini juga. Nah, berbeda dengan dari Gen 0, dari GT1 ini dikurang 1 gitu. Jadi ini tuh bisa berubah gitu. Jadi nggak apa-apa gitu. Kita nggak usah memberikan tanda dolar di sininya. Ini kita enter, lalu kita drag ke bawah. Nah, ini. Lalu sudah gini, mungkin kita sorting filter dulu agar terlihat mana lebih besar dan mana lebih kecil. Nah, oke. Ini round pembulatan. Jadi kita menggunakan rumus itu sama dengan round. Lalu kita blok dari angka sebelah kiri ini hasil seleksi G3 ke bawah. Lalu kita ini tuh dua itu menandakan berapa digit ataupun berapa angka setelah koma ataupun setelah titik gitu. Nah, di sini kita menggunakan satu angka tuh, satu angka di belakang koma. Nah, jadi ini udah ada hasilnya. Ini hasilnya teman-teman. Sampai 16,5 gitu. Lanjut ke conif. Conif. Nah, ini conif hitung ketika nah ini menggunakan nah ini conif ini conif itu ketika ininya pembulatannya itu ada berapa gitu, ada berapa jumlahnya dalam sini tuh kayak misal 18,9 ada berapa jumlahnya seperti itu. Kita enter ya teman-teman. Nah, ini kenapa 0? Karena di sini ukurannya belum ada. Kalau kita isi 18,9 9, maka dia akan muncul angkanya. Nah, cuma ada satu. Ini juga 18,5 ada berapa? Ada satu. Nah, nanti baru kita ini aja 18 1 18 17 9 17,7 17,3
17,5. Nah, ini kita drag aja ke bawah, teman-teman. Nah, udah. Oh, maaf, ini 16. Nah, ini 16. Nah, satu. Nah, jadi berapa nih? Terus 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sama ya. Nah, ini average. Average kita menggunakan ini. Jadi, sama dengan average rata-rata X-nya ini rata-rata dari pembulatan ini gitu. Jadi, enter, lalu kita gerak ke bawah aja. Nah, ini kan ref kan. Nah, kita pencet ini, lalu kita ganti jadi bukan C11, tapi C10. Nah, sama. Nah, Y-nya pun 19,7. Nah, ini tuh Y-nya itu kita menggunakan jumlah si paling banyak ini. Tuh. Nah, ini nih angka tengah, 19,7 ini angka tengah. Nah, yang 19, yang Y ini kita cari ya jumlah yang paling banyak gitu. Di sini kan ada berapa nih? Ada 3. Berarti ditambah 1 jadi 4 gitu. 4. 4 di bawahnya 0. Oke, lalu kita blok yang ini. Kita ke insert, lalu kita ke data rekomen. Nah, ini oke, kita chart. Nah, ini langsung penutupan. Nah, ini kita klik kanan, lalu kita ke select data, kita add data. Nah, ini kita pinggirin, lalu kita masukin yang ini. Nah, ini untuk ketik. Nah, ini kita hapus ya-nya, value-nya, hapus ini. Nah, oke, maka dia akan lurus ke bawah. Oke, nah seperti ini dia teman-teman. Untuk ganti aja nih namanya, seleksikan, seleksikan. Nah, oke, ini kita hapus saja. Ini kita backspace, ini kita backspace. Nah, ini seperti ini hasil datanya. Mungkin oke, udah dapat. Jadi ini tadi X sama Y-nya, itu garis merah dan ini garis biru ini. Oke, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.